Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membawakan materi tentang development. Jadi nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Nurul Emma Kalsum, yang kedua Rahmawati, ada Novi Rahmadani Damis, Meudia Yanti, dan yang terakhir ada Asmina. Jadi yang pertama, development dalam web adalah sebuah proses pembangunan dan pemeliharaan situs web. Proses ini bertujuan untuk membuat situs web yang tampak apik dan dapat bekerja dengan cepat. Dalam pengertian yang lebih luas, development mencangkup semua tindakan dan pembaruan untuk memastikan kinerja situs sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kecepatan yang optimal. Jadi topik pembahasan dari development yang akan kita bahas yang pertama adalah HTML dan CSS coding, database, dan responsive design. Berikutnya akan dilanjutkan ke teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian HTML dan beberapa poin-poinnya. HTML merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke browser. HTML juga dapat memungkinkan user untuk menjelajahi internet dan melihat halaman web. Secara umum, HTML berfungsi sebagai pengelolaan serangkaian data dan info. Jadi memungkinkan suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet. HTML juga memiliki struktur elemen sebagai berikut. Yang pertama, elemen doctype. Yang kedua, elemen HTML. Yang ketiga, elemen head. Adapun kelebihan dari HTML antara lain, yang pertama merupakan pengkodean yang dapat digunakan pada jenis mesin yang berbeda dan berbagai macam sistem operasi yang berbeda. Yang kedua, dapat disisipi gambar baik gambar statis ataupun dinamis, termasuk menggunakan gambar untuk dijadikan hyperlink. Yang ketiga, dapat disisipi bahasa pemrograman untuk mempercantik halaman web seperti JavaScript, VBScript, ActiveServer, PEX, Peri, TCL, PHP, dan sebagainya. Yang keempat, bukan merupakan bahasa pemrograman, jadi tidak memerlukan kompiler. Kekurangan dari HTML antara lain, yang pertama menghasilkan halaman yang statis, yang kedua memiliki tag-tag yang begitu banyak sehingga sulit dipelajari untuk yang masih awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS atau Cascading Style Sheet. CSS di sini pada dasarnya digunakan untuk mengatur tampilan dari halaman web. Dengan menggunakan CSS, maka akan menghasilkan tampilan web yang indah dan menarik. CSS juga berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. Bahasa pemrograman ini lebih mudah dan ringkas dari menggunakan atribut di tiap tag HTML. CSS juga dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website atau dengan kata lain front end. CSS juga menangani tampilan dan rasa dari halaman website. CSS disusun dengan struktur tertentu antara lain yaitu 1. Selector dan declaration adalah perintah CSS. Kemudian selector bekerja untuk memberitahu browser web bahwa pada elemen mana aturan CSS akan diterapkan. Kemudian selector dapat berupa nama tag, selector class, atau selector ID. Kemudian yang terakhir, declaration merupakan aturan CSS yang diterapkan yang mana terdiri atas properti dan nilai. CSS di sini memiliki 4 kelebihan, yaitu yang pertama dapat memisahkan desain dengan konten web, yang kedua dapat mengatur desain seefisien mungkin, kemudian yang ketiga, jika ingin menyesuaikan tema halaman web dapat dilakukan dengan mudah, yaitu cukup dengan memodifikasi pada CSS-nya saja. Kemudian yang keempat, satu CSS dapat diakses oleh banyak web. Selanjutnya, CSS juga memiliki 4 kekurangan, yaitu 1. Tampilan pada setiap browser yang berbeda. Kemudian yang kedua, ada juga browser yang tidak dapat menyupport CSS. Kemudian yang ketiga,
membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya. Dan yang keempat, sering terjadi bug atau error. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Database merupakan suatu komponen yang cukup penting dalam sistem informasi, sebab database merupakan wadah untuk menyediakan bagian berbagai informasi bagi para pengguna. Oleh karena itu, para pengembang web diharapkan mampu merancang database sedemikian rupa sehingga pembuatan program dapat berjalan dengan lebih cepat dan mudah. Responsive Design. Responsive Web Design adalah sebuah teknik atau metode bagi web designer untuk membuat suatu layout website yang dapat menyesuaikan diri sesuai dengan ukuran layar pengguna, baik dari ukuran huruf, user interface, gambar, dan tata letak akan menyesuaikan dengan lebar layar dan resolusi device yang digunakan. Selain dapat memengaruhi apa yang ditampilkan pada perangkat tertentu, ini juga untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengunjungi suatu website. Responsive Web Design menjadi dasar dari penyebaran sebuah situs web menggunakan fleksibel atau fluid grid yang dapat berubah-ubah, fluid image, gambar yang fleksibel atau dapat berubah-ubah, dan CSS3, media queries agar dapat beradaptasi dengan pengguna yang menggunakan perangkat dan resolusi berbeda. Mengembangkan sebuah desain web yang responsif merupakan proses yang jarang mendapatkan akhir, melainkan ini adalah upaya untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna pada sudut pandang yang berbeda. Baiklah, itulah tadi pembawaan materi development dan beserta sub-sub bagiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.